May the peace and mercy of God be upon each and every one of you. Today's lecture... Salam kenal kembali kepada para sahabat dan sahabati sekalian. Berita paling membuat geger di gereja Amerika Serikat. Setelah Gerald F. Dirk, ia seorang profesor Alkitab Harvard, telah memilih menjadi seorang mualaf. Bagaimana kisah mulanya masuk Islam? Berikut ini faktanya terungkap. Gerald F. Dirk adalah seorang profesor studi Alkitab Harvard. Dia juga ketua Dewan Gereja Metodis Amerika Serikat, Kristen taat. Dia memilih menjadi seorang Muslim. Seperti dikutip dari berita Ermol Aceh, Dirk semenjak remaja aktif dalam organisasi Methodist Youth Fellowship, yang mengantarnya menjadi salah satu pengurus konferensi dan ketua distrik. Saya juga menjadi penceramah, tetap dalam acara tahunan Youth Sunday, kata Dirk. Pada usia 17 tahun, ia sudah menjadi mahasiswa di Harvard College. Tekadnya menjadi pastor sudah bulat. Di Harvard Dirk dijuluki Holy Scholar. Dia menjadi salah satu calon mahasiswa teologi yang selalu diperhitungkan di akademinya. Ia lalu menjadi pastor muda di United Methodist Church, dan tak berapa lama kemudian mendapat lisensi sebagai pastor dari gereja tersebut. Dirk mengenal Islam pada tahun pertama di Harvard. Dia mengambil studi perbedaan agama. Saat itu saya mempelajari Islam bersama dengan agama-agama lainnya. Saya tak begitu memperhatikan Islam, karena semuanya tampak sama pada waktu itu dengan ajaran Kristen yang saya anut. Saya lebih tertarik mempelajari agama Hindu dan semacamnya, kata Dirk. Sampai pada suatu saat, Dirk memelihara beberapa kuda Arab dan beberapa dokumen berbahasa Arab yang sulit untuk dibaca Dirk dan istri. Dirk akhirnya meminta bantuan seorang teman asal Arab bernama Jamal. Saat keduanya sedang asik mengobrol dengan Jamal di rumahnya, Jamal melihat jam tangan dan bertanya kepada Dirk untuk menggunakan kamar mandi. Tanpa ragu, Dirk mempersilahkan Jamal wuduk di kamar mandinya dan mempersilahkan Jamal salat di rumah itu. Selama pertemuan tersebut dia tidak pernah bilang bahwa aku seorang Muslim dan Anda non-Muslim, ataupun berceramah tentang agamanya, kata Dirk, tapi tingkah lakunya menjadi teladan dan memberikan kesan yang mendalam. Itulah momen perkenalannya dengan seorang Muslim, kurang lebih 6 bulan bergaul dengan kawan Muslim. Dirk makin terkesan dengan cara hidup teman Muslimnya. Dirk mulai mencari buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh non-Muslim untuk memuaskan rasa penasarannya terhadap Islam. Sebagai lulusan dari Fakultas Ketuhanan Harvard, dan ditasbihkan sebagai ketua gereja Metodis Amerika Serikat, Dirk mulai mengalami pergolakan dalam diri. Dirk kemudian mengenang saat dirinya dan istri sedang makan di sebuah restoran di Denver dengan masakan khas Suriah. Saat itu pelayannya adalah seorang Muslim Amerika Serikat. Dirk sibuk membaca buku terjemahan Islam sambil menunggu makanan datang. Pelayan restoran dengan sopan menanyakan kepada Dirk, "Apakah kamu seorang Muslim?" Seketika Dirk menjawab, "Tidak." Suaranya tegas dan keras hingga sang pelayan tak nyaman. Dirk menyesal. "Apa yang terjadi denganku?" Wanita muda itu mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berbahaya. "Kenapa aku menjawab dengan keras?" Dirk kemudian mendapat jawaban lain jika ada pertanyaan serupa. Dia akan menjawab dengan panjang dan detail untuk memutar jawaban. Namun Dirk terus belajar tentang Islam. Dia juga ikut puasa Ramadan dan mengerjakan salat 5 waktu. "Tapi aku tetap bertahan bahwa aku adalah seorang Kristiani yang tipikal," kata Dirk. Dia menjalani 2 kehidupan, sebagai seorang Nasrani dan Muslim dan berpikir semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya Dirk dan istri melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan menginap di rumah salah satu sahabat yang tak biasa berbahasa Inggris. Dirk dan istri juga terbatas kosakata Arab, dia hanya mengerti kata ya atau tidak. Suatu waktu, Dirk dan istri diajak ke kamp pengungsi Palestina di Yordania. Kami turun dari mobil dan menyusuri gang sempit. Kami berpapasan dengan seorang tua. Orang tua tersebut mengucapkan salam sambil menanyakan pertanyaan yang cukup familiar di telinga Dirk meski dalam bahasa Arab. "Apakah kamu seorang Muslim?" Dirk merasa tak lagi mampu menjawab dengan bahasa yang bertele-tele. "Al-Quran," kata Dirk, "memberitahu kita tentang siapa sebaik-baiknya perencana." Aku diposisikan di mana aku tidak bisa memberi penjelasan yang panjang dan bertele-tele. Lantas dia menjawab ya untuk pertanyaan itu dalam memilih menjadi seorang Muslim. Dirk dan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat sekembalinya dari Timur Tengah. Lantas dia menjawab ya untuk pertanyaan itu dalam memilih menjadi seorang Muslim. Dirk dan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat sekembalinya dari Timur Tengah. Dirk memperdalam pengetahuannya tentang Islam antara lain di Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Arab Saudi pada 1998. Setahun kemudian, Dirk menunaikan ibadah umrah dan haji. Sekarang, Dirk yang dikenal dengan nama Islam Abu Yahya,
Dia menjadi salah satu cendekiawan Muslim yang banyak menulis artikel dan buku tentang keagamaan. Ia juga memberikan kuliah tentang Islam di beberapa perguruan tinggi di AS serta aktif dalam organisasi Muslim di AS, seperti ISNA, ICNA dan MAS. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.